Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Willy Setiawan dengan NIM 2201085021. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Hari ini saya akan membuat 3 kegiatan yang mencerminkan aktivitas gender. Saya memilih untuk menjadi kepala sekolah. Dengan saya menjadi kepala sekolah, saya ingin menerapkan lingkungan sekolah yang sangat responsif gender, yaitu dengan melakukan rencana kegiatan dalam sarana prasarana dalam sekolah, dan gaya pemimpinan saya yang harus responsif dan juga harus diperhatikan. Ketika ada seseorang yang tidak responsif, maka saya akan tegur mereka dengan cara bimbingan. Apa sajakah itu 3 kegiatan rencana di dalam sekolah untuk mencapai responsif gender? Setelah yang satu ini, yang pertama, saya akan membuat lift atau merencanakan sarana prasarana itu, yaitu dengan membuat lift dengan memperhatikan gender, yaitu laki-laki dan perempuan, dan memudahkan untuk orang-orang yang disabilitas untuk membantu menaiki tangga yang susah karena akan sangat kesulitan. Jadi ketika saya ingin membuat lift, maka saya harus melihat berapa banyak orang yang sudah berumur atau orang yang sudah tidak kuat untuk naik tangga, maka saya akan prioritaskan orang-orang itu. Lalu selebihnya saya secara bertahap akan memprioritaskan yang lain. Karena apa? Karena ketika saya akan membuat CCTV di area atau di lingkungan sekolah. Kenapa? Supaya tidak terjadi kekerasan seksual dan di dalam lingkungan sekolah, dan juga biasanya di dalam sekolah juga banyak sekali ya siswa yang ngebully gitu satu sama lain, ataupun beda jenis kelamin, misalnya cowok dengan perempuan dengan laki-laki. Tapi lebih banyak pembulian tuh terhadap jenis kelamin yang sama, seperti perempuan menghina perempuan, laki-laki menghina laki-laki gitu. Dan biasanya pembulian itu bisa dengan cara fisik ataupun non fisik. Ketika memasang CCTV, maka kita akan tahu siapa yang ngebully dia dengan cara fisik ataupun non fisik. Dan juga untuk mengurangi kekerasan seksual dan pembulian supaya menjadi lingkungan yang kondusif. Ketika ada anak yang dipukul ataupun kena perkataan non fisik, maka CCTV juga akan menjadi barang buktinya gitu. Ketika ditanya ke BK, maka akan ada barang bukti yang kuat gitu. Dan juga dampak dari bullying atau kekerasan seksual juga sangat parah gitu. Makanya di dalam sarana lingkungan akan saya pasangkan CCTV. Ketika saya akan membuat CCTV di area atau di lingkungan sekolah. Kenapa? Supaya tidak terjadi kekerasan seksual dan di dalam lingkungan sekolah, dan juga biasanya di dalam sekolah juga banyak sekali ya siswa yang ngebully gitu satu sama lain, ataupun beda jenis kelamin, misalnya cowok dengan perempuan dengan laki-laki. Tapi lebih banyak pembulian tuh terhadap jenis kelamin yang sama, seperti perempuan menghina perempuan, laki-laki menghina laki-laki gitu. Dan biasanya pembulian itu bisa dengan cara fisik ataupun non fisik. Ketika memasang CCTV, maka kita akan tahu siapa yang ngebully dia dengan cara fisik ataupun non fisik. Dan juga untuk mengurangi kekerasan seksual dan pembulian supaya menjadi lingkungan yang kondusif. Ketika ada anak yang dipukul ataupun kena perkataan non fisik, maka CCTV juga akan menjadi barang buktinya gitu. Ketika ditanya ke BK, maka akan ada barang bukti yang kuat gitu. Dan juga dampak dari bullying atau kekerasan seksual juga sangat parah gitu. Makanya di dalam sarana lingkungan akan saya pasangkan CCTV. Ketika saya akan membuat metode kegiatan di dalam pembelajaran yang dimana gurunya mengajar di dalam kelas, yaitu membuat metode pembelajaran bersama siswa dengan cara berkelompok. Jadi kayak kelompoknya itu tidak cowok-cowok ataupun cewek-cewek, yaitu digabung, bisa cowok bisa cewek, supaya terjadi responsif gender. Dan nama kelompoknya itu kayak diarahkan bebas itu, mau nama hewan ataupun nama bunga, supaya terjadi responsif gender. Dan pembelajaran responsif gender itu penting diterapkan untuk membangun paradigma kesetaraan gender di kalangan generasi muda.
Pembelajaran ekspresi gender juga bertujuan untuk membangun pola relasi sosial untuk menghindari kekerasan terhadap pelajar perempuan baik secara fisik maupun verbal, yang untuk menghindari kekerasan terhadap pelajar dan membedakan jenis kelamin serta kurikulum. Ya, diharapkan ya dengan metode ini semua siswa maupun guru sangat responsif gender dan tidak membeda-bedakan terhadap sesuatu sama lain dan membuat lingkungan menjadi aman dan tertentu dan jadi tentram. Oke, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.